Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kulunsa. Di sini Bapak akan coba untuk menjelaskan dan membuat pembahasannya mengenai soal-soal yang Kulunsa berikan. Dari berbagai banyak soal, Bapak coba rangkum menjadi 5 bagian dan kali ini Bapak akan coba menjelaskan di bagian yang pertama. Oke, di sini ada yang pertama itu adalah 3 soal ya. Kenapa Bapak golongkan? Karena kurang lebih cara mengerjakannya sama. Oke, di sini itu soal-soal kayak tadi itu masuknya ke dalam bentuk soal kombinasi ya. Jadi soal kombinasi itu biasanya nanyain tuh kemungkinan susunan-susunan angka yang dapat dibentuk dengan beberapa syarat. Dan biasanya untuk soal-soalnya itu bisa juga mempertanyakan susunan tempat duduk, susunan angka, dan lain-lain. Nah, di sini yang harus dan sangat perlu Pinsa perhatikan itu adalah syarat-syarat yang ada di dalam soal ya. Di sini ada contoh soal. Ini juga hasil dari yang soal Quinsa screenshot ya. Ini tuh contohnya ada banyak bilangan genap yang memiliki angka-angka berbeda dan lebih dari 3000 yang dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah. Nah, jadi maksud dari soal tersebut itu adalah kira-kira ada berapa kemungkinan angka yang bisa dibentuk yang membentuk angka lebih dari 3000 dengan susunan angka 1 sampai 7. Yang berarti 0, 8, 9 itu nggak bisa ya, karena 1 sampai 7 aja. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah 3, 1, 2, 6, 3, 2, 4, 6, dan lain-lain. Nah, ingat ya, di sini ada beberapa syarat dari soal itu kita bisa dilihat ya, bahwa yang pertama itu lebih dari 3000 ya, lebih dari 3000 yang berarti 1000, 2000 itu nggak boleh, minimal 3000. Kemudian disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yang terakhir ada bilangan genap ya, banyak bilangan genap, yang berarti untuk susunan 3, 2, 4, 1 itu nggak bisa dihitung sebagai kemungkinan karena itu bilangannya ganjil. Nah, ini kita akan coba jawab ya. Di sini karena di sana bilangan minimalnya adalah 3000. Nah, di sini Quinsa perlu peka bahwa bilangan 3000 itu maksudnya ribuan dan satuan di bawahnya itu ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sini juga Quinsa bisa baca bahwa ada salah satu syarat yaitu bilangan genap. Berarti karena ada syarat tersebut, berarti kita harus memisahkan cara menghitung bilangan ganjil dan juga bilangan genap. Pertama kita akan coba menghitung bagian ganjil. Bagian awalnya ya, bilangan ganjil itu untuk di satuan ini ada 1, 3, 5, dan 7 ya. 1, 3, 5, dan 7. Tapi angka 1 ini tidak bisa kita masukkan. Kenapa? Karena kalau di awal kita memasukkan angka 1 di ribuan, berarti jadi 1000 lebih ya jawabannya. Itu nggak bisa karena tidak sesuai syarat, yaitu lebih dari 3000. Maka ada 3 yang bisa dimasukin, yaitu 3, 5, dan 7. Nah, di sini kita bisa menghitung kemungkinan untuk di bagian ribuan, yaitu ada satu kemungkinan, yaitu angka 3. Dan untuk ratusan itu ada 6 kemungkinan sebenarnya. Kalau angka 3 berarti bisa angka 1 di bagian ratusannya, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, ada 7. Nah, ada 6 kemungkinan. Tapi karena di sini yang ditanyakan angka genap, yang berarti kita harus memisahkan angka genap 1 untuk bagian akhir di bagian satuan. Yang berarti 6 kurangin 1 itu adalah 5. Untuk yang puluhannya juga sama ya, ada 4. Misalnya 3200, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, dan diambil yang genap ke bagian akhir, itu jadi ada angka 4. Untuk satuan akhirnya itu ada 3 kemungkinan, yaitu angka 2, angka 4, dan angka 6 ya, karena genap. Nah, untuk yang 5000 juga sama, itu angka 5000 kemungkinannya itu ada 1, yaitu angka 5, ratusan juga ada 5, ribuannya itu angka 5, ratusan itu ada 5, puluhan ada 4 kemungkinan, satuan ada 3 kemungkinan. Dan ini yang 7000 juga cara menghitungnya sama ya. Nah, dirubah menjadi bahasa matematika, kita tinggal rubah aja. Untuk yang ganjil itu ada 3 kemungkinan di bagian ribuan, yaitu angka 3, angka 5, dan angka 7. 3 kemungkinan dikali 5, yaitu kemungkinan di angka ratusan,
dikali 4 yaitu kemungkinan di angka puluhan dan satuan, yaitu kemungkinan di angka satuan, dan dijumlahkan hasilnya 180. Nah itu baru yang ganjil ya. Sekarang kita akan coba hitung yang genap. Nah yang genap itu ada dua, yaitu ribuan sama 4000 sama 6000. Yang 2000 nya nggak dimasukin karena kurang dari 3000 ya. Nah untuk di bagian kolom ribuan itu ada satu kemungkinan, yaitu angka 4 pasti. Untuk ratusannya juga sama kayak tadi ya cara menghitungnya. Jadi sebenarnya ada 6, cuman yang genap itu harus dipindah ke belakang 1. Jadi 6 kurangi 6 kurangi 1 itu adalah 5, puluhannya juga sama 4, dan satuannya itu 2 kemungkinan, yaitu kalau seandainya di awalnya angka 4 berarti bagian ujung, kalau nggak angka 2 berarti angka 6. Kayak gitu. Nah 6000 juga sama ya cara ngitungnya, dan dirubah menjadi bahasa matematika. Jadi 2 kali 2 itu kemungkinan ribuan ya, 2 kemungkinan entah itu 4 atau 6. 2 kali 5 kali 4 kali 2 sama dengan 80. Nah kalau udah tinggal kita jumlahkan aja, 180 ditambah 80 sama dengan 260 susunan. Jadi jawaban banyaknya susunan bilangan genap yang disusun dari angka 1 sampai 7 dan lebih dari 3000 ada 260 susunan. Kayak gitu Quinsa. Kalau seandainya ada yang tidak Quinsa mengerti, mau ditanyakan ya. Quinsa bisa play ini ulang beberapa kali biar Quinsa itu paham maksud yang mau jelaskan. Oke, ke bagian yang kedua, Quinsa di sini ada soal ya mengenai kemungkinan pembuatan plat nomor. Soalnya kayak gini, kita bisa lihat bahwa ada beberapa data, yaitu dari angka B sampai angka K4 ini udah ditentukan oleh pembuat plat nomornya ya. Yang berarti kemungkinan dari membuat ini itu adalah 1, karena udah pasti ini. Kita tulis 1 dikali kemungkinan di K5. Di K5 kita lihat ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti tinggal masukin 11. Kemudian ya di angka K6 itu ada kemungkinan. Ada berapa kemungkinan? Ada 1, 2, 3. Oke, ada 3 kemungkinan. Tapi karena Pak Budi ini mau membeli minibus ya. Minibus itu pasti F, yang pasti berarti ada satu kemungkinan, yaitu F. Dan untuk yang huruf pembedanya itu ada A sampai Z, berarti ada 26 ya. A sampai Z itu ada 26 huruf. 26, tinggal dikalikan aja hasilnya 286 kemungkinan. Jadi untuk yang ini lebih mudah ya, karena persyaratannya itu tidak terlalu buat pusing. Nah kurang lebih gitu Quinsa untuk pembahasan bagian 1 ya. Dari sini ada latihan soal yang kurang lebih sama. Kalau tadi itu genap, di sini ganjil, dan tadi itu minimal 3000, di sini minimal 2000. Quinsa boleh mengerjakan dan hasilnya juga boleh distorkan ya. Bila ada yang nggak mengerti, Quinsa langsung tanyakan aja ke Bapak. Nah mungkin itu aja untuk bagian 1. Bapak akan coba lanjut ke bagian 2.